si 4 orang atau mamang dan temennya ini kayak udah tahu nih, ada suara, memang kita pun dengar ada suara lari, tapi kita nggak tahu itu apa, dan mamang udah punya feeling langsung ambil sakruk, berbek, naik ke atas pohon, begitu juga diikutin temennya. Nah, kita kan bingung, "Ini orang kenapa pada lari gitu, Kak?" Saung yang segitu kecilnya tiba-tiba goyang, kita panik, diteriakin lah sama mamang, "Goblok!" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini, gue bakal nyeritain tentang perjalanan mamang gua dan yang lainnya. Karena kan kalian banyak request gitu kan, dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebut. Jangan lupa ngopi. Sebelum masuk ke ceritanya, gua akan disclaimer dulu. Kalau ada suara ayam tuh ya, kayaknya berapa video gitu ada suara ayam gitu kan, kesel. Emang ayamnya nih agak ngeselin. No kan, ada. Jadi buat tag malam salah, kadang-kadang suaranya ayamnya juga suka bunyi malam, pagi salah, siang juga salah, kagak tahu dah. Tiap gue ngetek ini ayam sekarang tuh suka bunyi mulu, kesel. Udah lah ya, nggak usah diceritain kalau tiba-tiba itu ayam nggak bunyi lagi, lo tau lah ya. Jadi gue jengkel banget ya sama suara ayam jago itu, anjing gue kesel. Dan karena berhubung kemarin gua ada sedikit-sedikit ngomong pakai bahasa Sunda dan lu juga nggak komplain ya. Dan editor gue juga udah yang komplain itu editor gua karena kesel gara-gara, "Bang ini nggak ngerti ya, seralu Danu, lu ngerti syukur kagak ya seralu," gitu kan. Jadi sekarang gua akan berbanyak dengan kosakata bahasa Sundanya. Dan cerita ini pun pokoknya ini petualangan gua lah, dan nanti akan gua kasih tahu di ending kenapa gua nyerita ini. Ini tuh cerita tentang mamang gua dan sebagainya. Jadi kita akan bercerita sedikit tentang zaman dulu itu seperti apa ya. Bukan kita lah, gua yang anak milenial tinggal di pedesaan, kaum milenial, kaum lahir tahun 90-an gitu kan. Masih punya budaya yang dimana sekarang pun masih ada sih sebetulnya, kayak lu hajatan nih atau lu punya acara, entah nikahin, entah sunatin atau apapun lah yang kayak begitu. Itu pasti warga desanya itu akan gotong royong cuy. Gotong royongnya ini kayak akan dibagi tugas. Misalkan gua ada acara nikahan nih di keluarga gua gitu kan. Nah, kepalanya itu bagian dari keluarga gua. Jadi nanti minta tolong ke warga desa untuk misalkan ada yang ke hutan nyari kayu bakar, karena pada saat itu tuh masih pakai kayu bakar. Kompor gas ada tapi yang tabung gitu ya, bukan tabung melon kayak sekarang ya. Tapi rata-rata ya masih di desa mah ada pun kompor ya kompor minyak tanah gitu kan, yang pakai sumbu, bukan yang kompor gas. Nah di situ tuh biasanya dibagi tugas, ada yang ke hutan nyari rumput-rumputan, ada yang nyari kayu bakar, ada yang bikin janur, ada yang bagian masak. Pokoknya semua warga itu gotong royong, apalagi kalau acaranya nikahan. Nah acara nikahan ini kan biasanya apalagi kalau misalkan dapat pengantin itu orang luar desa dari desa kita. Karena kalau misalkan satu desa itu bisa dinilai kompak kalau ketika acara hajatan warga desanya semua bantuin. Kalau misalkan udah semua bantuin, oh berarti aku rukun dan gak ada cekcok ya. Cekcok biasa mah di sama tetangga wajar lah. Tapi biasanya kalau kayak gitu tuh the best lah desanya gitu kan. Nah sampai akhirnya coy, pada saat itu kan
Kebetulan memang di keluarga gua pada saat itu ada acara nikahan. Ya salah satu anaknya gua gitu, ada yang nikahan lah pada saat itu kan. Nah ketika ada acara nikahan ini kan udah otomatis 1 bulan sebelumnya itu pasti orang kampung atau keluarga itu udah pasti bat-bat ke sono kemari lah. Dan yang disuruh itu udah pasti saudara-saudara dari keluarga dulu gitu kan. Nah Mamang itu kebagian tugas, di mana Mamang ini kebagian tugas buat nyari apa ya? Sekarang ini masih ada sih yang pakai nyari humbut-humbutan. Karena kan dulu kondangan berapa sih? Paling 5.000, 2.000. Yang nominalnya masih nggak nyampe gocap cuy, 20.000 aja jarang banget gitu. Jadi intinya iya kondangan 2.000, 5.000 wajar kayak gitu kan. Jadi kita nggak mengharapkan bahwa kondangan itu adalah ladang cari cuan. Nah untuk ngakalinnya biasanya kita ngasih paresmanan itu ya pakai humbut-humbutan, karena hutan udah menyediakan dan nggak ada larangan juga untuk ngambil hal yang begituan di hutan gitu kan. Jadi Mamang ini kebagian nyari humbut-humbutan atau tanaman, lalaban, apapun yang ada di hutan ambil. Gua kebagian nyari kayu. Terus banyaklah tugas-tugas lain. Nah gue ini ikut golongan Mamang pada saat itu. Mamang ini nyuruh kumpulkanlah barudak, orang kaluweng, orang nengan ya, nengan humbut-humbutan. Siap, gua gitu kan. Siap-siap aja pada saat itu kan. Yo siap bos. Gua nyari teman-teman gua tuh kan ngumpulin. Nilulah jeung aing. Nengan humut kaluweng. Ayo siap-siap. Aya kan bako-bako mah. Aya kalem lah. Karena pada saat itu tuh gua masih SMP ya, dan gua emang ngerokok udah di zaman SMP sih. Walaupun gua ngerokok itu di kelas 6 SD kayaknya gue udah ngerokok sih dulu. Jadi kita tuh kalau disuruh kemana-mana sama orang tua, ya yang penting makan aman, terus rokok jalan lancar gitu kan. Jadi setuju-setuju aja. Singkatnya akhirnya di hari H kita berangkat lah. Di hari H berangkat ini bareng nih cuy, bareng sama yang ngambil kayu. Nah ngambil kayu ini pun bukan berarti harus yang yang kering banget. Karena kenapa alasannya 1 bulan itu prepare-nya ya 1 bulan kan nanti kayunya dijemur, pasti akan kering gitu. Akhirnya bareng tuh kan sama Ua, tapi tetap nanti akan dibagi 2 kelompok atau dibagi mecah lah, yang nyari kayu. Nah kelompok yang nyari humbut-humbutan temen gue itu banyak yang ikut. Kurang lebih totalan ada sekitar 20 orang. Nggak dilarang juga. Nggak dilarang kayak wah kebanyakan nih. Enggak, bebas aja. Dan orang tua mereka pun sah-sah aja. Karena ada istilahnya, ada kokolotnya lah. Mamang pun bukan pure sendiri. Orang tuanya tuh bukan dia doang gitu. Atau yang dijadiin kokolotnya itu bukan cuma Mamang. Jadi ada beberapa orang lah gitu kan. Singkatnya ya udah kita jalan gitu kan, jalan terus yang nyari kayu. Pas udah sampai di hutan ini kan kita nyantai-nyantai aja gitu kan. Terus yang nyari kayu juga nyari lokasi mana nih ada yang bisa ditebang nggak. Jadi kalau nebang pohon itu buat bahan kayu bakar itu biasanya nyari. Syukur-syukur ada pohon yang tumbang. Kalau misalkan nggak ada yang tumbang pun cari yang dahannya emang udah pohonnya ini udah mati cuy. Biasanya kalau udah mati tuh digergaji terus ditumbangin nanti bawa. Dan sebenarnya anak zaman dulu itu strong. Bisa dibilang kalau sekarang kan lu mungkin nganggap 30 kilo itu wah udah berat gitu kan. Dulu lu ngangkat 30 kilo itu cuman ditai-taiin cuy sama orang tua dulu tuh. Ya elah lemah amat 30 kilo. Karena beban mereka itu bisa 70 sampai 80 kilo. Anak muda standar normalnya itu 40 sampai 50 kilo kalau mikul. Jadi kalau lu masih kuat 30 kilo tuh kayak anak manja gitu kan. Padahal kalau sekarang kayak anjir, anak sekarang mana kuat buat 30 kilo gitu kan. Tapi ya wajar lah, generasinya kan beda gitu kan. Nah ketika udah sampai pun ya kita bantuin bagian yang nyari kayu dulu gitu kan. Ngumpulin ya paling batang-batangan segini. Karena kita dibekali dengan yang namanya golok. Dan rumah singgah kita biasanya itu kalau masuk ke hutan nyari humbut-humbutan itu kan humbutnya bisa kayak humbut rotan, humbut kaung, terus nyari popohan, lalabannya, nyari daun putak, banyak hal lah, jamur, tetek, banyak lah pokoknya. Di hutan itu banyak tanaman yang bisa dimakan dulu. Sekarang gua agak sedikit miris karena memang hutannya nggak seasik dulu, nggak seenak dulu. Ya mungkin ada, tapi sejauh ini gue belum nemuin lah ya. Karena kalau memang ada pun
udah pasti gua akan laporan, memang gua ada laporan gitu, ada hutan asik nih gitu. Asik itu definisinya adalah banyak banget sumber daya yang bisa kita makan, bukan berarti kita nebangin pohon, tapi kayak ada binatangnya, ya hutan apa ya, maksudnya kayak ayam hutan, ya pokoknya banyak lah gitu kan. Singkatnya nih cuy, kita udah beres-beres, udah mulai malam. Nah yang bagian ngambil kayu ini pulang, sedangkan kalau yang bagian umbut-umbutan tuh nyantai lah, karena memang kan temponya masih 1 bulan nih, masih lama banget kan ke acara. Jadi kita punya spare waktu 4 hari. Maksudnya kayak nyari di situ tuh sekitaran 3 hari atau 4 harian lah. Jadi kita bermalam di situ dan kita pun udah prepare yang namanya makanan logistik, cuman beras, bako, terus sambal, garam, sama ikan asin biasanya. Nggak ada yang aneh lagi dari situ sih, nggak ada yang aneh-aneh kayak gitu, nggak ada. Ya syukur-syukur kalau misalnya tiba-tiba dapat ayam hutan gitu atau dapat apapun di situ, ya itu mah bonus lah. Yang ngambil kayu udah balik kan. Bagian kita nih yang bagian nyari humbut-humbutan. Saungnya itu saung apa ya? Saung polhut cuy. Ya saung polhut mah ada 2 lantai sih sebenarnya. Biasanya lantai atas itu dipakai gudang, jarang. Jadi kita pakai yang di depan. Nah, ngakalinya kita itu ngebersihin gimana caranya, karena banyak kan kita udah prepare yang namanya terpal buat anak-anak tidur gitu kan. Ya udahlah, dinikmatin aja pada saat itu mah, enak-enak aja dan happy-happy aja. Kalau dibilang dingin, tapi kita ada api unggun dan sebagainya kan. Makanlah kita tuh di malam pertama, udah ngeliwat, ngobrol-ngobrol. Mamang ini langsung ngeluarin bakwan. Nih jatah lu pada 1 lempeng dulu bako itu. Pas itu tuh nama bako itu cap kerbau, bulldog. Orang Sukabumi pasti tahu lah. Harganya tuh 1 lempengnya tuh 2.000 cuy. Dan rokok dulu tuh nggak mahal-mahal juga sih, sebungkus paling 5.000 6.000 gitu kan. Sekarang mana ujubillah gitu, rokok aja udah ada yang gocap. Nah di bako ini kan langsung kayak udah kayak semut nemu gula, dikerumutin gitu sama bocah-bocah. Mamang cuman geleng-geleng kepala dong. Emang ya congor-congor lu tuh ya, congor-congor kereta api semua. Bakwa 1 itu udah hampir mau habis cuy. Mana tuh, astagfirullahaladzim, pantesan aing dibekalan bakwa saloba-loba. Sungut nah emang siga kereta api si koploknya. Semua tuh pada ketawa aja, udah simang, yang penting kan dibantuin. Padahal sebetulnya banyaknya manusia ini pun gak ada guna cuy. Kita tuh ikut cuman buat ngeramein, ya ikut-ikut mikul, ngeringanin beban-beban para orang tua gitu kan. Kalau faktanya pas kerja itu orang-orangnya ada yang kerja, ada yang dagang, ada yang cuman taktok-taktok kagak jelas. Kurang lebih kayak gitu lah. Nah pada saat di malam pertama ini kan sebagian tuh udah kayak ada yang tidur duluan, karena memang kalau dulu tuh tidur cepat ya jam 9 jam 8 itu udah tidur cepat lah ya. Tapi kalau bawahnya begadang ya jam 11 jam 10. Para orang tua ini, mamang dan sebagainya itu udah pada tidur. Kita anak muda, kaum jiwa-jiwa muda masih ada yang belum. Salah satunya gua juga pada saat itu. Ada kedua temen gua, satu temen gua itu pengen pipis kan. Nah pada saat itu penerangan itu nggak ada kayak sekarang. Senter kita cuma dibekelin 1 senter yang gede banget tuh, yang dari aluminium kalau nggak salah, stainless atau aluminium gitu. Dan baterainya tuh yang gede, isinya bisa 4 bisa 3. Kenapa kita nggak bawa penerangan? Karena ya kita bisa pakai obor, karena di situ pun pas malam itu kita pakai obor, terus ada api unggun juga. Ataupun kalau memang kita membutuhkan penerangan, ya kita pakai lampu yang dibuat bahan bakarnya itu karbit. Kalian pasti tahu orang kamu itu bikin lampu dari karbit kayak gimana gitu kan. Nah temen gua minjem senter, karena memang senter digantungin untuk kebutuhan ya lu mau pipis, mau boker, mau apa, pakai itu gitu kan. Karena memang kita nggak punya pekerjaan yang harus dikerjakan malam hari pada saat itu. Temen gua, mau mana lu? Angki euy. Udah, dan enggak ada, biasa-biasa aja kok. Dibilang tengah enggak, hutan itu dibilang pinggiran juga enggak. Ya tengah-tengah lah, antara tengah dan pinggiran gitu kan. Akhirnya, dan itu pun kawasan yang aman karena itu areanya polhut. Akhirnya temen gua pipis nih. Pipis disusul sama satu temen gua pipis. Si temen gua kan
Daguan tuh daguan. Ya tuh senternya cokal. Nangke ada daguan. Nah, teman-teman gue ini, kita tuh orang dibilang semuanya berani enggak, tapi dibilang berani ya berani. Kadang ada manusia-manusia yang berani di lisan, tapi faktanya itu penakut. Jadi cuman kayak berani di omongan doang gitu kan. Mereka pipis. Satu teman gue yang udah selesai pipis kan iseng kan nyenter-nyenterin ke sono kemari. Ada putih-putih nih. Dan kelihatan memang dari jauh itu mah kayak karung. Tapi karung apa nih? Siapa tahu itu karung adalah karung yang pada saat itu takutnya ada mungkin makanan yang ditimbun atau yang dicolong terus ditaruh gitu kan. Kayak penasaran. Gak mungkin ada karung ngegantung secara random. Temen gue ketika dikasih tahu, mana ninggalin naon nih? Itu naonnya bodas-bodas. Wah, siapa terbalik. Curig sih, pocong gua. Lain anjing cenah. Cenderip. Riksakeun. Dalam artian ya penasaran kan. Nggak disamperin, penasaran disamperin, takut nih salah satu temen gua. Nah, satu temen gua ini tuh ya berani mah berani, tapi kalau udah ngeliat pasti takut gitu kalau memang itu pure setan kan. Malah sieun, ayo tuh baturan sekedeng cenah. Ini ditemenin sama satu temen gua, ditemenin deket-deket, emang karung numpuk. Isinya itu apa ya pada saat itu? Nggak tahu karet, nggak tahu umbi-umbian lah pada saat itu. Nah, tapi sebelum nyampe, dia tuh udah lari duluan sekencang-kencang. Nah, kita yang ada di saung masih santai ngebako, pas-pus aja. Mama kebangun. Arisi ya can malolor yang ngesbuting oge. Kedua temen gua itu lari sekencang-kencangnya. Bret, mama langsung nengok. Saya terak. Nah, temen gua itu langsung naik tertetep ke atas pohon. Satu teman gue juga naik tetep ke atas pohon. Si Mamang dan teman-temannya karena ngedengar. Jadi kokolot nama teman ada 3 apa 4 orang gitu ya. Teman-temannya Mamang yang satu lintingan ini pun kebangun gara-gara itu lari. Mereka sebagai orang tua atau yang paling tua di rombongan kita, pengalaman mereka jauh lebih banyak. Gua juga heran kan nih kenapa bocah gitu kan. Tapi kita nggak nanya lu kenapa lari dan naik pohon. Si 4 orang atau Mamang dan temennya ini kayak udah tahu nih ada suara, memang kita pun dengar ada suara lari, tapi kita nggak tahu itu apa. Dan Mamang udah punya feeling, langsung ngambil sakruk, berbet naik ke atas pohon. Begitu juga diikutin temennya. Nah, kita kan bingung, ini orang kenapa pada lari gitu kan. Saung yang segitu kecilnya tiba-tiba goyang. Kita panik, diteriakin lah sama Mamang. Oplok, buru naraik sia etaya bagung gitu kan. Gue langsung kaget, panik. Ketika gue udah panik, kita semua sadar bahwa ternyata memang ada babi cuy. Naiklah semua. Nah, semua kan pada takut. Dan babi di era masa gua, terlepas kalian akan percaya atau enggak itu masalah kalian lah ya. Ada yang segede kerbau cuy. Ada yang segede kerbau, ada yang segede anaknya, ada yang kerbau dewasa pun ada. Dan babi dulu di gua tuh namanya taring, bukan taring ya, sihung lah. Sihung itu yang putih, bukan cula ya, tapi sihung ya kayak taring gitu kan. Itu udah tinggi, ada yang sejengkal, itu udah berarti udah umurnya udah tahunan gitu kan, udah paling tua lah. Nah, kondisinya itu memang kita nggak lihat sama sekali. Jadi kayak remang-remang samar-samar dari pencahayaan api unggun dan obor. Kita semua naik, berbet naik. Kita naik itu random di pohon yang nggak tahu. Sedangkan kalau mereka kan harusnya kalau nggak panik mah ya tahu lah, karena memang di situasi samping ini tuh banyak pohon gitu kan. Naik tetep. Kebetulan pada saat itu satu pohon gue ini sendiri. Jadi yang naik ke pohon itu nggak melulu satu pohon satu. Ada yang satu pohon bertiga, ada yang satu pohon berdua, dan seterusnya lah, kurang lebih begitu kan. Nah, kita pun nggak tahu kan mana pohon yang rame, mana pohon yang sepi. Gua itu sendiri, ada yang beberapa pohon, ada satu temen gua. Dia mau naik, kondisinya itu paling sekitaran 1 meter baru mau naik, tapi nggak bisa naik gara-gara di atasnya ada temennya. Nah, si temennya ini dengkulnya udah getar dan panik gitu kan. Alah sia boy, kumaha nih yo tiba-tiba bisa aya bangun kieu. Aduh aing masieun paeh gitu kan. Sia buru tuh naik goblok. Buru eta aing diseruduk karena memang si babi ini nyeruduk si pohon dia cuy. Duk getar lah, kerasa kali ya sama mereka ini. Kita yang di atas tuh kayak langsung fokus ke bawah pohon kita masing-masing. Lah iya pohon aing badak deh nya. Karena kalau misalkan
pohon kita kecil, ada kemungkinan bisa aja tumbang gitu kan, pemikiran kita pada saat itu. Nah si temen gua yang lagi rusuh rata-rata pasti bisa naik lah, cuman kalau udah panik kan ya jadi goblok gitu kan. Dia tuh udah kayak ketakutan. Dan tiba-tiba cuy, ketika dalam masa ketakutan temen gue yang di bawah, temen gue udah ada yang di atas itu kan, lagi takut. Yang di bawah ini, anjing cai naon yuk, bau hangsir goblok siang ngompol tolol cenah gitu kan. Temen gue yang di atas itu ngompol cuy, ngompol Allahu euy hampura euy goblok sia. Itu cuy, temen gue kan udah malu banget. Dia tuh gak mau ngengsrot ke atas, tapi ditarik lah itu celananya. Dan kolor-kolor kita itu kolor-kolor yang gampang, bukan gampang sih, yang karetnya itu udah, ya karet-karet udah melarang, udah gak balik lagi gitu kan. Cuman mau daftar hari rapi ya, ditarik sama temen gue, goblok sia gitu kan, ditarik. Dan itu lepas langsung dilempar itu kolor, peng. Sia koplok eta kolor aing panuli teuing anjing sia bongana aja nah makin ngihan aing. Akhirnya tuh langsung minta ke satu temen gue yang bawa senter namanya Deden, yang memang awal mulanya dari ini bocah makhluk gitu kan. Deden, damarana tuh kahanap, mana teh bagongna? Disenterin kan tok 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 tok. Nah emang karena gara-gara ada lemparan kolor itu babi nggak ada. Akhirnya nyari pohon lah temen gue yang di bawah ini yang udah kena kencing gitu kan. Nyari satu pohon naik ke pohon yang lainnya. Cek si koplok. Nah gara-gara itu akhirnya beneran telanjang. Dan temen gue ini nggak pakai sempak cuy. Memang ya nggak semua dulu tuh pemuda itu pakai sempak cuy. Nah jadi si temen gue ini kan udah pindah satu pohon dan kita ketawa gitu kan. Si Mamang tiba-tiba teriak, koplok saya tanu mau bagong cenah. Tamang si dadan cen. Tamang budak eta teh. Ari sia naonan dadan koplok. Wah hampura euy mang udah tak apal. Koplok sia mah nya. Geus nyawa eta bagong meureun keur indah hoy gitu kan. Der. Sayang nakalaka di Busrak Basri. Yes anu Busrak Basri. Ah tebalik saria mah nya cenah kitu kan. Diomel-omel sama tuh aki-aki. Terus gue langsung nembal kan udah kayak orang hutan tuh kita di satu pohon teriak-teriak kan kumaha tuh ya mau kumahanya dan kuana tuh ketika bagong nak kabur. Jadi mau nggak mau tuh pada saat itu malam-malam kita diam di pohon aja. Sedangkan gue langsung teriak, "Dan, coba tinggali we kalau huruf karena tetangkalan aing. Arsja di mana goblok? Coba we tuh damarana tuh." Tablah dia di akhirnya ketemu kan disenterin. Karena pohonnya tinggi-tinggi cuy, bukan pohonnya tinggi-tinggi ya. Maksudnya lebih ke dahan yang bisa kita dudukin itu ya jauh gitu. Anjing jauh euy tuh hayang aing. Set, akhirnya udahlah nemplok. Ada kali setengah jam lebih gitu kan kita nemplok di satu pohon kayak orang hutan udah kayak monyet gitu kan. Nah, kita kan enggak tahu ya. Mamang itu langsung teriak, "Udah dijajah hata baterai. Paruman." Nah, ya Mamang ini nyuruh supaya senternya itu jangan terlalu boros gitu kan, aja dimatiin kan dia. Nah kita nggak tahu nih siapa yang udah turun, siapa yang masih naik, gimana kondisi di bawah ya. Yang udah pasti turun duluan adalah orang-orang tua dulu gitu kan, si Mamang dan teman-temannya turun. Mama kita nggak ada yang sadar awalnya tuh kayak diem aja, tangan udah getar, udah merah gitu kan. Terus temen gua ada, aduh aing mah yang turun ya kolor aing kamana si koplok lah kalau dialungkeun ganeng si koplok. Siapa mana ngihan aing olol macam gitu kan. Akhirnya udah diam. Gue kayak ada yang merokok di bawah siapa nih. Gue penasaran kan, gue turun. Aki-aki udah turun. Mama udah ngasih syarat sama yang lain, sama teman-temannya. Diam, biarin aja tuh yang pada di atas. Udahlah gue ngopi ngerokok. Tuh gitu. Gue diam aja cuy. Kemana sih Samsul? Disenteri. Gening. Kamana itu si koplong disenterin ke atas. Samsul, cia kamana? Gua diculik kujuring gitu kan. Disumputkan kujuring. Mau si Samsul gua. Disenteran lagi tuh ke si Mama. Harus si Mama gua. Anak-anak udah punya feeling bahwa yang lain pasti udah turut. Pas disenterin yang lain pada ngopi, kadang rokok, si anjing. Dua bangka yang meni unung abejaan. Turunlah semua. Cukup turun semua. Udah karena bagasnya ada. Akhirnya Mamang ini langsung ngebagi tugas lah. Pokoknya ayana nyian non api unggun, unggal titik. Di dia ngarah bagongan teka dia deh.
Ya karena kan hewan buas itu takut sama api unggun kan atau sama api gitu kan, aja kita bikin lah. Nah sedangkan satu temen gua dia udah garuk-garuk titik aja tuh cuy, garuk-garuk karena itu pohon ternyata yang dia taikin. Nah beruntungnya gua tinggal di pedesaan, sering masuk hutan, itu tahu jenis-jenis pohon. Nggak semua sih tahu, tapi gua tahu pohon-pohon mana yang gatel, mana yang enggak. Kalau kalian di daerah gua namanya pohon puspa cuy. Pohon puspa itu yang daunnya atau pucuknya itu warna merah, merah kurang lebih kayak gitu, dan itu getahnya gatel cuy, pohonnya pun gatel. Jadi kalau ada yang nebang pohon itu pun ya harus berhati-hati karena memang gatel. Tapi bukan gatel yang permanen ya, tapi kayak emang udah getahnya gatel aja gitu kan. Nah ini temen gue ternyata naikin pohon puspa, temen gue yang dikencingin pun dia sempat gatel, ngaunya rata tuh ya tuh. Wah kujuri meren gitu kan. Kita berpikiran udah kayak kesetan aja pada saat itu, padahal setannya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Akhirnya si temen gue nih sepanjang malam garuk aja, galer aja terus kan sepanjang malam. Ciana naonan goblok eta gura-garo. Atuh anjing euy. Naonnya? Si eta dah make ngalungkeun calana aing goblok. Cek manehna teh. Udahlah. Yang lain mau udah pada tidur tuh, dan ya kita mah udah happy aja pada saat itu tuh. Udah kan? Nah ternyata gara-gara kejadian dari Bagong itu, makanan kita itu bisa dibilang ya udah diacak-acak, berasnya udah tumpah-tumpahan. Ya walaupun ada beberapa makanan juga ya udah, nasi kan udah segalanya gitu pada saat itu. Akhirnya kita kekurangan lah, dan sebetulnya kita mau ngambil nasi tapi mamang tuh bilang, udahlah gak usah ke sono, nanti kita kebun aja. Kebun siapa? Setahu kita nggak punya kebun di pinggir hutan ini nih. Udah kalem kata mamang kan. Emang sesat nih aki-aki kan. Kita pun sesat itu ya, ketuanya juga sesat gitu kan. Hanya udah malam itu pagi, terus si dua orang itu siu konon eta banget baru dong goblok. Tuh imang ngararatu luy. Mana astagfirullahaladzim, mantuk sih kan itu lah. Nges balik. Tapi ya si orang ini walaupun temen gue ini yang udah gatal itu kayak ya segatal-gatalnya tapi masih bisa ditahan. Dan mau ubaran tuh ubaran kunaon sih mengahesekeun kolot wae tuh. Dan atuh udah tanggal puspa ditaekan. Ya atuh sanu apalah tuh mang tanggal puspa. Goblok mangariweuheun lah cenah. Akhirnya diobatin tuh sama mamang gitu kan, pakai daun-daunan yang bisa netralin gatal-gatal. Diobatin tapi tetap dia masih ikut. Sedangkan ya ecel kolornya udah dapet lah gitu kan. Kumah sia bau hangseur goblok, masih ada 2 poe deui dia. Akhirnya dicuci kan, cuci. Nah, mamang ketika pagi itu udah mengisyaratkan ada apapun ambil, gitu kan. Pokoknya apapun yang bisa dimakan udah seksrek terus. Ya udah kan setuju. Sedangkan mamang tuh nyari rotan, humbut rotan, terus nyari humbut kaung dan sebagainya lah. Akhirnya kita berpencar semua. Ya tapi pencari itu nggak jauh lah. Nah, gua kan pada saat itu umbi-umbian itu ada cuy, kayak wiari apa ya? Bolet, ada bangkuang, terus ada ya yang lain lah, gak perlu gua sebutin, panjang gitu kan. Gua dapet nih bangkuang. Ini bangkuang gak ya? Nah kalian harus tahu ada sebuah tanaman mirip bangkuang, beracun banget enggak, tapi kalau gua tuh mikir sekarang apa jangan-jangan itu obat cuci perut kali, karena setelah lu makan itu biasanya itu langsung boker-boker cuy. Nah, gue tahu banget. Sedangkan teman-teman gue pun nggak semuanya tahu sebenarnya gitu kan. Gue tahu ini mah bukan, karena bisa kalau dalamnya itu persis sama kayak bangkuang. Tapi kalau luarnya itu agak sedikit beda dengan bangkuang. Gue makan bangkuang kan karena ya beras kita udah nggak ada nih. Jadi ya gue makan bangkuang buat ngisi perut gue pada saat itu. Gue makan bangkuang, seret makan. Nah sedangkan yang lain pun kayak nemu bolet dan sebagainya, makan bolet mentah gitu, biasalah. Temen gue yang gak kebagian tuh udah naon ya, satu tumbuhan yang dimana ini bukan bangkuang, gue tahu kan. Jadi kayak ngadar bangkuang minta tuh kira tuh harap desa utik kayak lamun menang deh atuh eta we mung. Udah kan akhirnya gue kupas tuh dalamnya sama yo aya tapi ngan sautik euy ngeus ka dieu. Gue kasihin, terus temen gue mana mintaan semua. Ini gue kasih tuh obat buat cuci perut itu, bodo amat dah. Dan memang walaupun gue dapet tanaman yang jahil begini tuh, gue punya fungsi di mana gue akan ambil, gue akan keep, gue akan pisahin. Nanti gue jahilinnya ketika udah di rumah. Gue jahilin tuh teman-teman gue gitu kan. Akhirnya udah mamang nih gerak-geriknya udah agak mencurigakan. Mana hati-hati
Gue coba cari kan, gue cari ketemulah nih jalan nih satu kelompok. Mereka mau kemana nih aki-aki gue ikutin. Ternyata Mamang ini pergi ke tempat yang memang pada saat itu dibikin angker atau yang disebut angker. Jalan-jalan gue ikutin. Naon sia nuturkeun aing? Tuh bae we atuh nuturkeun. Siamanya. Geus ditolongin lu. Oh, enggak. Walaupun gue udah dilarang, gue tetap ngikutin cuy. Ngikutin ternyata Mamang itu ke tempat yang banyak sajennya. Mamang itu lagi makanin buah-buahan lapar. Dan gue tiba-tiba dari depan. Si koplok tiba-tiba nges aya di dia. Karena hakaneun mah nya menira ricong. Ngeserana spesial koplok cenah. Oh minta tuh. Yo dahar cenah. Makanlah buah sajen di situ. Dan sajennya baru ya 1 harian lah kita makan di situ kan udah enak dan gak banyak juga yang ikut ke situ gitu. Dan memang dulu di hutan itu banyak banget tempat-tempat sajen. Nah, gue nggak tahu ini dukun atau dukun apes atau gimana ya. Aja ada. Mamang itu udah tahu ini tuh dukun gitu kan dari jauh. Si dukun ini tiba-tiba cabut, nggak jadi gitu kan karena Mamang matanya jeli. Sia kemana sia? Hei, kadieu sia. Si dukun itu langsung diem. Tak. Disamperin sama Mama. Petantang, petenteng gitu kan. Kadieu. Nyamperin tuh dukun. Beres di mana tuh? Mereka mana? Iya we, sunrang sandrong gitu. Wah, siaring dan sajennya. Kadieu kan kadarana. Sajen di mana? Coba ninggalin dong maneh. Mau nggak mau kan pada saat itu aja dilihatin ternyata memang benar dalamnya itu adalah sajen gitu kan. Kadieu ku aing dahar tibatan mereka jurig ning ku aing di dahar anggap ku aing jurigna hayang naon deh atuh paminta teh hayang beunghar. Alah ulah hayang beunghar we lah. Mending hayang cager salamat geus kitu we lah. Si dukunnya ini udah kelihatan. Naon sia teh seneng lah ya. Tinggal atuh gerombolan aing ulah ditu masih loba. Kadieukeun buru kalaparan ye. Geus di dahar ku bagong kadaharan aing. Akhirnya mau nggak mau kan nurut itu dukun dong ngasihin sajen gitu kan dimakan lah sama kelompok kita. Dimakan si dukun itu kayak ngedumel. Naon sih aku mat kamit moal terat jurig di dia mah jeung aing nges nyobat jurig di dia mah. Kok sia lamun ka dieu deui kanyahoan deui sia teu ikhlas ieu mere sajen. Ku aing dibuksak-baksrik dibejakeun ka polhut ku aing. Jeung awas sia nya lamun nepi ka nu malkeun jelema dikadek ku aing. Dikadek ku aing sia. Dicirian banget na ku aing. Kagak Mamang pada saat itu kan. Akhirnya udahlah itu dukun kita makan kenyang. Mang kumaha euy barudak karunya itu geus kalem ke orang nyeksrek jagung batur. Yang sampe batur pan kamari cenah barudak ningali sampe geus we tadaran sampe salila 3 poe mah aman lah ku sampe ye. Oh siap. Balik. Tiba-tiba temenku pas ngeliat ternyata ada satu temen yang jeding bibirnya. Ada yang jeding kan. Mamang tuh cuman geleng-geleng. Harisian nanaonan koplok. Nanon deui nu dilakukan kumarane. Tuing mang tadi aya kamarang tanah cenah. Sampai pada nangis tuh cuy gara-gara matanya pada jeding. Kamarang tanah atuh nah atuh menang sayang-sayang sasatuan kusia di bukstrak baksit. Atuh tuh apal mang di aya sayang kamarang. Itu cuy pada jeding ini ya. Astagfirullahaladzim kalakuan sianya. Ku aya wae gitu kan. Mana satu teman gua yang masih pada gatel itu. Tiba-tiba tuh langsung dibuka celana. Biar nggak pakai celana cuy. Jadi dia tuh perapian kan masih ada nih. Apa ya? Ngegarang tuh apa yang bahasanya tuh ngegarang tuh. Jadi ada api unggun. Dia tuh ngangetin si bagian kemaluannya, bagian titiknya lah ya, nggak usah dibilang jorok bagian titiknya karena emang gatel banget, titiknya gede dan itu jadi ketawa. Gue inget ya ceng jadi ketawa cuy. Itu gede, Mamang itu ngakak gitu kan, anjir eta ku badag-badag ting siapa bogaan hade gitu. Padahal kita tahu bahwa itu tuh gedenya tuh gara-gara emang bengkak, jadi gatel gitu kan. Siapa Mamang kalau kanjeng serikeun batur balang sake. Atuh kunaon atuh bisa badak itu tapi tenan naon lah batur mah hayang badag teh ka maerot siapa bisa badag gitu kan. Tah barudak dengekeun lamun hayang ngabadagan kanyut tah tangkep tangkal puspa hek gesrek-gesrek tah jadi badat gitu. Sesat siapa aki-aki koplok cenah. Di situ pun akhirnya jadi ketawa-ketawa lah yang katanya ngintip gara-gara kantuk tawon terus yang ada jeding bibirnya. Udah macem-macem lah pada saat itu. Udah mulai memasuki sore.
Mamang narikin beberapa orang, salah sakinya gue juga. Nges yuk, orang yang jago. Akhirnya gue ngambil tuh kan ke kebun orang. Mau ke kebun kacang batur, alah moal. Bismillah we cenah. Kalem lah mengkanyaon mah isu kana yang izin kan bobana bener ya. Isu kana yang izin nyaho aing ngebuka kebun ieu mah kalem pokoknya. Ya udah, lu bayangin perut 20 orang, jagungnya harus sebanyak apa? Sekarung lu bayangin cuy. Itu sih bukan maling ngempanin congor-congor yang pada kelaparan, kalau udah ngambil. Syukur lo buat teh, atuh dah barat nage loba emang atuh. Astagfirullahaladzim, siapa ngarampok koplok. Dan bener cuy, ketika kita udah maling jagung orang, suruh mamang kan, ya berapa hari kita setelah pulang itu jadi bahan, jadi apa ya, ada berita yang dimana kemalingan jagung itu yang punya kebun. Tapi kita mah diam-diam aja, dan gue sempet nyenggol manong, mah masa repes ya ke head. Repeh koplok, repeh we pokoknya. Karena jejaknya juga emang gak ketahuan cuy, gara-gara kan kita bakarnya di tengah hutan gitu kan. Ayo kalau udah makan, set. Di malam kedua alhamdulillah aman, di malam ketiga alhamdulillah aman. Kebesokan harinya semua kan pada pulang, tapi mamang itu gak mau pulang. Karena dia tuh masih mau berburu yang namanya ayam hutan. Karena dia ngeliat ada bekas ayam hutan gitu kan, jadi dia mau berburu dulu lah. Uncal masih ada gitu kan, mau berburu dulu. Ngilu tuh mang ngilu hari wekeun sia marantok sia jeung barudak aing we hungkul lah. Ieu aya marane mah. Ya mau enggak mau kan pada saat itu pulang. Kita pulang lah. Ya namanya juga kenakalan remaja cuy ya, disuruh pulang bukannya pulang, bulak belok dulu. Teman-teman gue yang udah kantup tawon, titiknya gede nggak jelas gitu kan, udah balik lah. Kita bagian yang masih seger-seger gitu kan. Jagung kamari sih jarang gue bawa balik itunya. Bawalah yuk. Tapi kudu sore yang lah kurang ke wahangan heula we. Wahangan bukan apa, ke sungai lah, ke sungai. Kita neger itu mancing. Ya gue susah menjelaskan lah ya, anak dulu tuh gampang akalnya buat berburu, buat apa tuh gampang lah. Walaupun tanpa ada kail pancing kita bisa dapat ikan atau nangkap ikan, itu gampang banget caranya. Tapi sekarang anak zaman sekarang tuh udah gak ada yang tahu caranya gitu. Neger ya lumayan sih, nggak dapat banyak, cuman dapat berapa potong dong. Cuman ya mending lah buat nyemil gitu kan. Ikan satu segede begini digerumutin sama 20 orang, secuil atau digerumutin sama banyak orang. Ya tapi seru dan happy pada saat itu. Udah selesai kan. Nah kita masuk ke area yang agak serem. Alah sih kemana yoi, jauh ting neger deh. Balik dia, ayo balik di. Balik lah. Dari belakang tiba-tiba ada yang kejebur. Nah oleh tahu dibilang cuy ada biawak kan, anjing kada leta goblok, ayo kabur lah. Pas mau lari teman gue langsung belok, belok semua ke kiri. Kita kan nggak tahu yang bagian depan itu kenapa tiba-tiba belok ke kiri kan. Pas kita lihat ada ular kobra cuy begini, anjing kata orang mau balik gitu. Jadi saya ngedemit yuk mau baliklah kita muter. Terus udah sore juga kan, akhirnya kita nyek-srek lagi tuh kebun jagung orang. Gua srek lagi kan, gua ambilin lumayan nih, masukin ke endong, pulang lah kita ke rumah. Pulang ke rumah emak gua udah ngoceh si kop lo kalak aku jagung baturnya sasien wajaran kyo tuh si mamang udah kamari ya tuh. Kena aku bagong gitu, gua ceritain kan semua mama nyokap gua tuh kan, udah ceritain itu tuh kena buah pau kan tuh kena kebun batur. Mah sesa lempo apau ari siap mau anon nyokot jagongna sabaraha loba sakarung. Astagfirullahaladzim, sakarung eta mah sia lain menta, tapi emang geus mau koplok ari sakarung gitu mah geus mah gane udah tuh kan udah main ya udah. Pasti udah main tuh seru-seru cerita. Sedangkan temen gua nih yang belangsat itu udah yang namanya gatel itu seminggu, terus yang jeding juga beberapa hari. Ya diomel-omelin tuh sih kalau lu non masuk ke hutan ya malah ngeblangsakin doang. Ini pasti nih bukan mamang Indomain, tapi karena kelakuan mereka sendiri yang nggak bisa hati-hati gitu kan. Ya ini tuh udah pasti bandel dari anak-anak. Makanya bandelnya kita dulu, kalau kita kenapa-napa nggak akan diomelin siapapun, karena kita tahu apa yang kita lakuin itu salah, dan otomatis yang kita lakuin itu jadi apapun yang lu perbuat atas kelakuan lu berarti itu gara-gara lu salah, kurang lebih kayak begitu kan. Sampai akhirnya ya kita kumpul ketawa-ketawa, teman kita yang
datang itu dengan keadaan jeding, dengan keadaan yang masih pakai sarungan kayak orang sunatan. Cuman kita ketawa-ketawain doang dengan kelakuan mereka. Sedangkan si Mamang tiba-tiba pas kita lagi ngumpul tuh datang. Koplok sia, mau jagung deui nya. Tuh mau alas ya tante. Nah, temen gua kan nggak semua maling jagung di akhiran juga kan. Kebagian kena semprot juga. Tuh mang tuh pok alas ya ngawaradut. Sedangkan kita yang ngikutin maling itu langsung leos nih. Gua langsung leos. Yang beberapa ada yang leos itu habis dicaci maki sama Mamang gara-gara Mamang yang ketempuan karena orang gua atau yang dituain pada saat itu adalah Mamang. Dan gak ada lagi, jadi udah ketahuan lah gitu kan. Yang maling jagung itu dari kelompok kita diomelin. Ya tapi cuma diomelin biasa-biasa aja sih, gak yang sampai aneh-aneh lah gitu kan. Dan sampai akhirnya di saat itu pun memang kalau lu tanya, Bang ada kejadian serem gak? Ada sih sebenarnya, cuman ya gue tuh gak mau nyeritain yang seremnya tuh gak yang berlebihan, gak yang gimana-gimana, tapi normal biasa lah. Kayak ada penampakan punti dan sebagainya tuh biasa-biasa aja. Dan memang gue mau cerita ini karena kemarin itu banyak yang request kayak Bang udah Sundanya banyakin lagi. Terus kita lihat lah ya ini penontonnya banyak atau enggak. Terus ada yang request juga Bang, iya gak harus melulu serem karena memang cerita dulu tuh. Jadi gue gak buat minta kalian itu untuk percaya atau enggak, tapi generasi tahun 90-an yang lahir di tahun 90-an yang tinggal di desa tuh pasti hidupnya seru cuy menurut gua ya. Dan juga sekarang nih ya kayak gua beberapa kali pulang terus ngajak saudara-saudara gua yang memang kaum Gen Z, gua ajakin ngeliwet cuy di curug yang biasa dulu gua ini ngapain ke curug. Mereka tuh mikirnya paling makan sama ikan asin. Jadi mereka tuh mikirnya anak-anak zaman sekarang tuh nggak seru melakukan tindakan kayak gitu. Padahal ya menurut gua lu tuh nggak akan bisa ngebeli masa-masa seperti ini ketika lu udah tua atau lu udah sibuk dengan pekerjaan. Serius ah. Dan anak sekarang udah mainnya gadget, motoran, bahkan anak SMP aja udah pacaran. Apalagi anak laki-laki zaman sekarang tuh udah peritilan mulu. Gua mah udah bingung banget lah sama anak zaman sekarang gitu kan. Karena iya tapi gue tidak bisa menyalahkan mereka juga. Cuman ya udah kesini tuh udah emang beda zamannya lah ya. Dan hutannya pun gue akuin gak seangker dulu, gak serimbun dulu, gak seserem dulu. Ya mungkin masih ada beberapa hewan buas kayak macan dan sebagainya mungkin ada. Tapi itu pun jarang lah sekarang tuh. Udah jarang banget karena banyak hutan-hutan yang udah gundul dan hutannya gak terlalu lebat kayak dulu gitu kan. Jadi gua menceritakan ini karena kalian requestan dari kalian ya. Tapi kalau memang kalian senang, kalian bisa tulis di kolom komentar lah. Dan mungkin kalau memang menurut gua viewnya bagus, nanti gua akan ceritain hal yang seru-seru yang nggak melulu serem lah ya memang. Karena di cerita gua kan variasi ya, ada yang serem, ada yang horor, ada yang sedih. Ya pokoknya nano-nano lah. Dan ya kalau memang kalian suka dengan cerita yang kayak begini, mungkin nextnya gua akan ceritain dan kalian bisa tulis di kolom komentar kalau memang kalian suka dan gua akan lihat dari viewnya. Dan mungkin ceritanya cukup sekian aja. Dan sorry banget tentang suara ayam ini, diliatin aja sampai beberapa hari berkokok. Habis nih ayam sama gue. Dan intinya terima kasih dan semoga terhibur. Gua Samsul berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.